Halo, perkenalkan namaku Muhammad Ali Faisal Fadil, asalku dari Magelang. Umurku sekarang 21 tahun. Aku di sini sebagai koordinator di Ryuchi Studios. Motif terbesarku ingin jadi pengusaha adalah ketika aku ada di titik kerja di pabrik. Ketika di pabrik 2 tahun atau 1 tahun ke depan itu mau jadi apa? Karena rasanya di pabrik cuman itu-itu aja. Pas itu aku di pabrik garmen. Di pabrik garmen aku berproses itu sekitar 1 tahunan. Ketika dalam prosesku 1 tahun itu aku berpikir gimana caranya aku pengen nantinya kerja dengan pekerjaan yang bisa ningkatin skill aku, ngembangin skill aku, bahkan aku pengen belajar ilmu-ilmu yang lain. Aku masuk ke komunitas tahun 2023. Aku masuk sebagai office boy di rumah Sasongko. Aku ditawarin. Awalnya aku kayak apa ya? Yang sebelumnya kerjaan di pabrik terus beralih ke office boy, aku ngerasa kayak yo ini jadi sebuah perbedaan. Awal-awal aku berproses di Rumsas sebagai office boy, di 3 bulan pertama itu aku bener-bener ngerasain yang namanya dimana jarang keluar. Yang sebelumnya aku tuh sering main-main, terus ketika di Rumsas di 3 bulan itu emang bener-bener sama Bapak Ili disuruh di 3 bulan itu dirimu nggak boleh pulang ke rumah. Buat apa? Biar tahu budaya di Rumsas. Ketika aku berproses itu ya bener-bener aku coba eh, apa ya, mencoba buat memahami situasinya. Pas itu emang bener-bener aku ngerasa bosen, ngerasa pengen pulang, ngerasa pengen main. Cuman kembali lagi aku teringat oleh niat awalku. Niat awalku adalah ya ingin ningkatin skill sama pengen belajar di rumah Sasongko. Apakah jadi OB itu ada rasa gengsi atau rasa malu atau apa? Aku menjawab eh, dengan jawaban, yaitu ketika aku berproses menjadi babu pun aku malah lebih bersyukur. Dalam artian aku mensyukuri apa yang aku jalanin tentang menjadi OB. Bahkan ketika menjadi OB pun rasanya itu bukan sebuah pekerjaan yang rendahan. Bahkan kan kerjaan OB kan juga nggak kerjaan haram. Bahkan menurutku itu adalah kerjaan yang paling apa? Kerjaan mulia. Halal juga untuk dilakuin karena itu membantu apa ya? Membantu prosesku mengosongkan gelas. Ketika aku berproses di Rumsas, ketika awal disuruh jadi OB, itu bener-bener aku sadar ketika oh ternyata Bapak Ilik menyuruh aku buat jadi OB itu gimana caranya diriku bisa rendah hati, bisa tetap tahu aku tuh prosesnya itu dari mana biar ketika nanti semisal udah berhasil atau apa, aku nggak lupa akan prosesku sendiri. Sebelum aku ke S3 ya, aku sempat kasih pertanyaan sama Bapak Ili sama Mas Anis, Sul, siap nggak ke Salatiga, ke S3? Aku pas itu jawab dengan kata adalah siap-siap aja. Tapi dengan dalam artian aku juga mikirin kata siapku tuh udah sampai seberapa. Siap yang aku omongin tuh udah sampai mana gitu. Dalam artian siap itu seberapa siap sih diriku buat ngelanjutin semisal berani ke S3. Nah itu bener-bener aku ngelawan diriku sendiri buat yo siap tuh nggak sekedar hanya kata siap tok, tapi bener-bener mempersiapkan diri. Terus ketika prosesku awal-awal di S3 adalah mendampingi anak magang yang sebelumnya itu aku belum pernah mendampingi anak magang sama sekali. Yang itu jadi bahan belajarku ketika aku di S3 adalah eh, menemani anak magang di S3 yang dari backgroundnya dari literasi masing-masing yang berbeda, entah itu dari keluarganya, entah dari lingkungannya, dari teman-teman yang literasinya masih banyak main, masih banggain tentang nakalnya. Terus ketika aku berproses di Salatiga pun gimana caranya aku bisa menemani teman-teman magang, gimana caranya anak magang itu tahu sama-sama tahu tentang cara berpikirnya komunitas.
tentang belajarnya di komunitas itu seperti apa. Bahkan ketika sekarang di prosesku 3 bulan ini di S3, aku mendampingi 3 anak magang dari SMKBM Salatiga sama SMK Tengaran. Itu aku benar-benar banyak belajar. Yaitu belajar gimana aku harus nyesuaiin diriku ngajarin ke anak magangnya, apakah yang sudah aku ajarin itu udah masuk ke mereka atau belum. Terus aku harus tahu kebutuhannya masing-masing anak magang itu seperti apa, yaitu dengan cara aku melakukan profiling secara terus-menerus. Yaitu dengan cara aku ngajak ngobrol setiap paginya. Aku ajak guneman sebagai seolah-olah menjadi temannya agar apa? Agar teman-teman itu mau membuka dirinya. Karena kemarin aku merasa ada gap antara aku dan anak magang ketika aku benar-benar ngobrol soal ya antara atasan dan anak magang. Tapi ketika aku memposisikan diriku sebagai temannya, sebagai teman main atau sebagai teman belajarnya, itu yang jadiin prosesnya mereka menurutku lebih paham, terus lebih memahami akan apa yang aku ajarin. Yang itu hasilnya adalah ada trust antara mentor sama minti. Jadi ketika aku berproses di Salatiga ini, gimana caranya aku benar-benar belajar memposisikan diri tentang kecerdasan ruang, kecerdasan waktu, dan kecerdasan empatiku benar-benar sering-sering diasah di Salatiga ini, terutama untuk kebutuhan teman-teman S3 juga. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kisahku. Nantikan lagi update dari S3. Salam hangat. Bye-bye.